Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rika Murni, NIM 201505013. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat sosial, politik, dan ekonomi. Pembahasan pada video ini tentang penyalahgunaan wewenang. Sebelum kita masuk terhadap pembahasan, tentu kita harus mengetahui pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, Quran Surah An-Na'am ayat 123, bahwa Allah akan menjadikan setiap negeri itu pembesar-pembesar yang jahat, yang mana di dalamnya mereka melakukan tipu daya, kezaliman, dan kedurhakaan. Bentuk dari penyalahgunaan wewenang salah satunya adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Tindakan korupsi banyak membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, di bidang ekonomi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Yang kedua, di bidang sosial. Sedangkan untuk sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Yang ketiga yaitu di bidang politik. Selain itu, di bidang politik, korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Selanjutnya, pada bidang pendidikan. Perbuatan korupsi di bidang pendidikan akan berdampak langsung pada peserta didik sebagai orang yang pertama mendapatkan dampak dari perbuatan korup ini, karena tindak korup di bidang pendidikan dapat saja melanggar hak asasi manusia para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penyebab adanya korupsi adalah keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan, serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jerah. Upaya pemberantasan korupsi dalam Islam. Pertama, sistem penggajian yang layak. Para pemerintahan harus berjalan dengan sebaik-baiknya, dan itu akan sulit berjalan apabila gaji mereka tidak tercukupi. Kedua, larangan menerima suap, riswah, atau hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintahan pasti mengandung maksud tertentu. Karena, buat apa memberi bila tanpa ada maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski yang bertambah kekayaan bukan selalu karena korupsi, namun perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang ampuh untuk mengatasi korupsi. Beliau menghitung kekayaan pejabat di awal dan akhir jabatannya. Keempat, keteladanan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin terlebih yang tertinggi dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Kelima,
Hukuman setinggal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setinggal bagi para koruptor. Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi, seperti perkataan Umar bin Khattab di awal pemerintahnya, apabila kalian melihat menyimpang dari ajaran Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang.